Pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita tentang hakul mal, hak harta. Hak harta yang pertama ayyaktasibahu minal halal wa yunfiqahu fil halal. Hendaklah seseorang di dalam mendapatkan hartanya itu dari sesuatu yang halal dan menginfakkannya pula kepada hal-hal yang halal. Itu yang hak yang pertama. Hak yang kedua, ayyuzakkiyahu idza balagan nisab wa hala alaihil haul. Mengeluarkan zakatnya apabila telah sampai nisab dan haul. Dan yang terakhir sekarang adalah hak harta yang ketiga dari bab ini, yang merupakan pembahasan kita yang terakhir, yaitu ayyutajiru bihi ma'allah. Hendaklah dengan harta yang kita miliki, kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Shaf ayat 10 dan 11 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah yang pedih. Perniagaan yang bisa menyelamatkan kita semua dari azab Allah yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihad dengan jiwa dan harta kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Di sini dijelaskan bi amwalikum wa anfusikum. Jadi perniagaan yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah yang pedih adalah dengan menginfakkan harta kita dan jiwa kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surah Fatir ayat 29 Allah memuji orang-orang yang suka membaca Al-Quran, terutama di bulan-bulan haram ini. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah wa aqamus shalah dan mendirikan salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan menginfakkan hartanya
baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Baca Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan harta di jalan Allah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Terutama di bulan haram, para jamaah sekalian. Jangan dilihat jumlahnya. Ya. Yang penting ada yang bisa kita infakkan. Kemudian penulis menjelaskan bahwa berniaga dengan Allah maksudnya adalah berimpak kepada fakir miskin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11, dan impakkanlah sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kalian min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kedatangan kematian menimpa salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ia berkata, wahai Tuhanku, tangguhkan ajalku. Minta ditangguhkan ajalnya. Untuk apa? Ingin bersedekah. Ingin bersedekah. Maka ayat ini, para jamaah sekalian, menjelaskan kepada kita bahwa bersedekah ketika kita sedang sehat. Sebab nanti ketika kematian itu datang, orang-orang yang meninggal itu menginginkan supaya ia dihidupkan kembali. Keinginannya, dia ingin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya bena Adam unfik alaik. Wahai anak Adam, berimpaklah, niscaya aku akan menggantinya. Jadi tidak ada impak yang sia-sia, termasuk harta yang kita keluarkan untuk membeli hewan korban bagi yang berkorban. Insya Allah, yakin Allah akan memberi ganti. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya harta yang diimpakkan dan harta pewaris adalah yang ditinggalkan. Maksudnya harta yang abadi milik kita adalah yang sudah kita impakkan, adapun yang masih tersimpan adalah harta milik ahli waris. Ya. Jadi harta yang kita miliki sekarang adalah milik ahli waris. Yang asli milik kita adalah yang sudah kita impakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dua malaikat selalu turun di pagi hari, subuh seperti ini. Kemudian ia berkata, salah seorang atau salah satu dari malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, gantilah
bagi orang-orang yang berimpak. Itu doa seorang malaikat. Di pagi hari ada 2 malaikat yang turun dan kedua-duanya berdoa. Yang satunya berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, beri ganti orang-orang yang berimpak. Dan yang satunya berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkan orang-orang yang bakhil. Itu sebabnya di awal saya katakan jangan lihat jumlahnya. Karena tiap pagi malaikat turun, maka berapapun uang yang kita letakkan, yang kita masukkan di dalam kotak amal itu, maka itulah yang akan mengundang doa malaikat. Kemudian Anas berkata, "Falamma unzilat hadhil ayah." Ketika turun surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu mengimpakkan apa yang paling kamu cintai. Ayat itu turun. Semangat berimpak para sahabat itu muncul. Kenapa? Karena ada surga di depannya. Nah, iman kita tentu beda dengan iman para sahabat. Tetapi kita bisa mengikuti yang sama walaupun tidak serupa. Contohnya apa? Hayya 'alas shalah. Ya, mari dirikan sholat. Maka tinggalkan semua pekerjaan. Kemudian man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Ada surga bagi orang-orang yang meluangkan waktunya duduk di majelis-majelis ilmu. Ada surga. Kemudian apa keuntungan orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah? Yang pertama, yakunul mu'min fi zilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Orang beriman kelak akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Matahari sejengkal konon begitu. Manusia ada yang berenang dengan keringatnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Orang yang suka bersedekah, dia akan selalu berada di bawah naungan sedekahnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, kemudian Imam Abu Ya'la dan Imam Ibnu Hibban, kullum ri'in fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yuqda bainan nas. Tiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat sampai manusia diputuskan. Ini keutamaan sedekah. Kemudian yang kedua, keuntungan orang-orang yang bersedekah. Yakunul mutasaddiq yaumal qiyamah fi zilli arsir rahman. Orang yang bersedekah pada hari kiamat akan berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah
rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah yang ia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya, saking ikhlasnya. Itulah orang yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, yatahassalul mutasaddiq alal maghfirah wal ajril azim. Orang yang bersedekah akan mendapatkan ampunan Allah dan pahala yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Di situ disebutkan was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki dan wanita yang bersedekah. Apa ganjarannya? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan untuk mereka ampunan dan Allah siapkan untuk mereka pahala yang besar. Kemudian para jamaah sekalian, yang keempat, yazdadul mal fi yadayh, hartanya yang ada di tangannya bertambah. Bertambah. Ini harus menjadi keyakinan kita. Ma naqasa malun min shadaqah. Ya, harta itu tidak akan berkurang karena disedekahkan. Demikian para jamaah sekalian. Yang terakhir, yang kelima, yahfazu nafsah min ghadabir rabb. Ya, dia menjaga dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dia berimpak, berarti ia menjaga dirinya dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih, dalam hadis hasan li ghairihi, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, shadaqatus sir tutfi'u ghadabir rabb. Ya, sedekah yang sembunyi-sembunyi bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan nggak ada yang tahu tadi. Masuk masjid, rogoh kantong, berapa jumlah yang dimasukkan. Nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan itu bukti keikhlasan kita, sehingga kita masuk dalam kategori hadis yang mulia ini. Amin. Sampai di sini ada pertanyaan?